Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan kali ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin anak yang ada di rumah bisa membuka bukunya pada materi tersebut, yaitu materi Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini ada dua intinya ya. Yang pertama, setelah kita belajar, diharapkan anakku sekalian bisa mendalami materi tentang makna dan nilai Sumpah Pemuda tahun 1928 yang di Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, setelah kita belajar, diharapkan anakku sekalian bisa lebih memiliki sikap rasa ingin tahu, teliti, mandiri, dan lebih bertanggung jawab lagi. Selanjutnya, nah ini apa kalian tahu? Tahukah kalian tentang tanggal 28 Oktober 1928 ya. Ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada hari ini para pemuda dari Sabang sampai Merauke bersatu berikrar bahwa kita adalah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Nah, ini merupakan penegas arah perjuangan bangsa kita. Bahwa kita harus bersatu dari Sabang sampai Merauke. Pemuda berikrar bahwa kita adalah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Iya. Kemudian ini merupakan tokoh Indonesia ya, negara kita yang merupakan presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Pernah berkata bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. 1000 orang tua bisa bermimpi, namun 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Iya. Ini pertanyaannya. Definisikan apa itu pemuda dengan menggunakan bahasa sendiri. Tentunya anakku sekalian sudah tahu ya, pasti sudah mengerti apa itu pemuda. Nah, sedangkan dengan menggunakan bahasa sendiri. Iya. Kemudian pengertian pemuda terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, yaitu bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki usia 16 sampai 30 tahun. Itulah dikategorikan sebagai pemuda. Ya. Terus kalau pemuda yang kita akan mempelajari pada saat ini adalah mereka yang berjuang semangat menggapai cita-cita luhur bangsa dan agamanya. Pemuda merupakan generasi penerus, generasi pengganti, dan generasi dari generasi pendahulu mereka. Inilah pemuda, artinya orang yang memiliki semangat juang yang tinggi. Ya. Makna Sumpah Pemuda bagi bangsa kita ada dua ya. Ada yaitu menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Dengan adanya Sumpah Pemuda, maka ini berarti menandakan bahwa adanya penyatuan perjuangan bangsa kita. Kemudian ada yang kedua adalah sebagai rasa cinta terhadap tanah air. Mereka rela mengorbankan jiwa dan harta benda demi rasa cinta kepada tanah air yang besar, termasuk mengenyampingkan kepentingan pribadi dan golongan. Mereka tidak membeda-bedakan keragaman budaya, keyakinan, bahasa, dan suku, tetapi tetap bersatu demi bangsa yang kita cintai. Kemudian ada bagi pelajar. Makna Sumpah Pemuda bagi pelajar yaitu bahwa memberikan penekanan pada pelajar
untuk menghargai perjuangan Indonesia. Nah, memberikan semangat untuk berjuang belajar apapun kondisinya seperti sekarang ya. Walaupun dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh malas-malasan untuk belajar. Kita harus belajar meskipun di rumah, rajin bertanya, membaca buku-buku bacaan yang ada ya. Ini menandakan bahwa untuk mencintai Indonesia sekaligus bangga menjadi bangsa Indonesia dan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, saya yakin anakku sekalian itu bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya, nilai semangat Sumpah Pemuda. Ada nilai-nilai yang terkandung dalam semangat Sumpah Pemuda. Yang pertama, membawa semangat cinta tanah air. Kemudian mempertegas pentingnya daripada persatuan dan kesatuan dalam upaya mencapai serta mengisi kemerdekaan yang sekarang ini. Kemudian merupakan fakta sejarah bahwa pemuda Indonesia telah menyatakan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia. Kemudian kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi ataupun golongan dan kedaerahan. Ada beberapa perbedaan pemuda dulu dengan sekarang ya. Ini bisa kita lihat, ada pemuda dulu memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap tanah air, memiliki semangat juang yang tinggi, mengutamakan musyawarah dan mufakat apabila ada sesuatu masalah. Satunya ada 4 ya. Kemudian yang kedua atau pemuda zaman sekarang, pemuda yang hidup di era digital. Semuanya serba mudah, gampang didapat, informasinya gampang didapat, namun biasanya kadang disalahgunakan ya. Kemudian perwujudan rasa cinta terhadap tanah air sudah mulai luntur ya. Kita kadang-kadang tidak mau menggunakan produk dalam negeri seperti itu ya. Kemudian yang kedua, para pemuda biasa rela membuang waktu demi hal-hal yang tidak berguna atau berharga, demi main game sampai tengah malam dan sebagainya, sehingga dia tidak belajar ya, hanya main game dengan tidak mendapatkan apa-apa kecuali mungkin waktunya terbuang, masa mudanya terbuang tanpa ada yang kita dapat ya. Ada persamaannya pemuda dulu dan sekarang, ada 4 ya. Memiliki semangat juang tentunya ya. Anakku sekalian, semangat juang masih memiliki semangat juang yang tinggi, memiliki semangat untuk berubah, selalu berinovasi ya. Kemudian yang ketiga, memiliki idealisme yang tinggi, kemudian memiliki kepekaan yang tinggi untuk mengoreksi segala bentuk ketidakadilan. Oke, selanjutnya ini sebagai bahan evaluasi ada 5 nomor, silakan dikerja di bukunya ya, silakan dijawab untuk memperkaya dan memperdalam materi yang pernah kita pelajari ya. Oke, silakan ditulis, dikerja di bukunya ya. Oke, terima kasih banyak. Pada hari ini mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi atau video pembelajaran selanjutnya. Tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.